Assalamualaikum. Ketemu lagi di Piknik Channel. Masuk ke area ini kita gratis. Hanya saja membayar parkiran. Kalau mobil itu 10.000, kalau motor itu 5.000. Karena kita kesini siang hari, jadi cuacanya lumayan panas. Untuk lokasinya sendiri berada di Kampung Pamarican, Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Nah, kita sudah memasuki bagian dalam benteng Spellwitch-nya. Terdapat lapangan yang sangat luas. Benteng Spellwitch ini menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Konon benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten. Selain itu, benteng Spellwitch juga digunakan oleh Belanda untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan Kesultanan Banten. Sejarah pembangunan benteng Spellwitch ini dimulai pada tahun 1681 Masehi dan selesai pada tahun 1684 Masehi. Kemudian mengalami perluasan pada 1731 Masehi. Ini tampak bagian atasnya. Terdapat pohon-pohon hijau. Dan pembangunan benteng Spellwitch ini sekaligus menjadi salah satu penanda era kejatuhan Kesultanan Banten. Sementara nama benteng Spellwitch itu diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14, Cornelis Janson Spelman, yang memerintah antara tahun 1681 Masehi sampai 1684 Masehi. Dan nama benteng sendiri adalah bangunan untuk keperluan militer yang dibuat untuk keperluan pertahanan sewaktu dalam peperangan. Dan di sekitar benteng terdapat ditemukan makam para bangsawan dan prajurit Belanda. Nama makam sendiri yaitu Kerkhof, artinya makam Belanda di Banten Lama. Kata Kerkhof sendiri merupakan bahasa Belanda yang jika dipecah menjadi dua suku, kata makna kerk berarti gereja dan hof adalah halaman. Menjadi tradisi orang Belanda yang mayoritas Kristen menguburkan keluarganya di samping gereja. Lambat laun kata Kerkhof menjadi sebutan untuk kuburan atau pemakaman.
dan agak berbeda ya dengan beberapa makam Belanda yang ditemukan di dekat gereja. Beberapa makam di Kota Serang ditemukan di dekat Benteng Spellwitz. Salah satu makam yang paling besar dan menarik di antara makam-makam tersebut merupakan makam Komandan Hugo Peter Ford. Makam-makam ini dibuat dari batu, beberapa makam masih utuh, adapun sebagian yang lain sudah tidak utuh di bagian atasnya. Jika dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis makam di Kerkhof ini. Jenis makam pertama berupa makam dengan batur tinggi yang di atasnya terdapat bentuk persegi dengan profil pelengkung di bagian atas. Jenis kedua adalah makam berbentuk persegi sederhana di mana identitas yang dimakamkan dituliskan pada permukaan atas batu. Nah, karena kemarin habis hujan, jadi di sini ada genangan air, jadi lumayan agak banjir. Nah, di sini suasananya sejuk ya karena banyak pepohonan. Benteng Spellwitz ini terdiri dari dinding tebal yang terbuat dari batu bata dan batu alam. Dan di sini juga terdapat ruangan di bawah tanah. Kita masuk ya. Nah, ruangannya cukup gelap. Kebetulan kita ke sini ada beberapa orang yang sedang melakukan pembersihan di sini. Jadi di sini lumayan lagi rame karena orang-orang sedang membersihkan di bagian bawah ruang tanah ini. Ruangannya sempit dan agak lumayan gelap. Di sini terdapat bagian ruangan. Yang pertama, ruangan sebelah kanan lumayan kecil karena gunanya untuk menyimpan barang-barang persenjataan waktu di zaman Belanda. Nah, kalau di sini yang satunya terdapat ruangan lumayan besar. Bisa dilihat ya, sekarang lagi dibersihkan. Karena salah satu situs cagar alam juga yang harus dilestarikan. Jadi di sini hanya terdapat dua ruangan saja. Nah, karena lokasi Benteng Spellwitz ini terletak sekitar 500 meter dari Masjid Agung Banten dan Keraton Surosoan. Jadi kita sekalian ke sini ya, ke Keraton Surosoan dan ke Masjid Agung Banten.
Keraton Sorosoan merupakan peninggalan Kerajaan Banten. Keraton atau Benteng Sorosoan ini didirikan antara tahun 1526 Masehi sampai 1570 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu raja pertama Kerajaan Banten. Bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Fungsi Keraton Sorosoan lainnya adalah sebagai pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Sayangnya, bangunan ini yang pernah menjadi saksi kejayaan Kerajaan Banten, ini kondisinya tidak utuh lagi. Nah, di sini salah satu pintu gerbang Keraton Sorosoan. Kebetulan kita kesini, pintu gerbang Keraton Sorosoan lagi ditutup dan tidak ada penjaganya. Maka dari itu kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan ini penjelasannya. Kita bisa baca ya di sini. Kita cuma bisa melihat dari luar saja. Dan tampaknya lumayan bersih. Karena memang di sini juga salah satu cagar alam budaya yang harus kita jaga. Dan kita mau memasuki Masjid Agung Banten. Masjid ini sangat bersejarah karena menjadi kerajaan Islam terbesar di masanya. Kelebihan lainnya, Masjid Agung Banten memiliki arsitektur perpaduan Hindu, Jawa, Cina, dan Eropa. Kita masuk dan ada penitipan sendal karena tidak boleh kita menggunakan alas kaki. Supaya menjaga kebersihan ya. Kebetulan kita kesini, suasana Masjid Agung sendiri lagi sepi. Menara Masjid Agung Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Tepatnya di depan Masjid Agung Banten terdapat kolam. Di sini anak-anak sedang berenang. Di sekitar komplek Masjid Agung Banten terdapat makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya.
Dan kita juga menyempatkan untuk berziarah. Di sini juga terdapat rombongan yang sedang berziarah. Di sini juga terdapat makam-makam para pengikutnya. Nuansanya seperti di Madinah, karena terdapat aksesoris payung penuduhnya yang memiliki daya pikat luar biasa. Nuansa ini sekarang dapat dirasakan oleh masyarakat Banten dan sekitarnya. Sejarahnya, tujuan dibangun menara ini yaitu sebagai tempat untuk mengumandangkan azan serta tempat untuk memantau keadaan di Teluk Banten. Sekian dulu ya untuk video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.